Saya sampai tidak ngantuk tadi ya itu. Mas Ahaye luar biasa itu. Saya rasanya menjadi panelis gitu, mendadak menjadi panelis tadi. Membayangkan saya panelis karena beliau menyampaikan saya seperti pidato kebangsaan gitu ya. Memayungi tentunya kita semua yang akan bicara. Ada Mbak Afiliani yang saya cintai ini yang hadir. Mbak Afiliani cantik, sudah rawuh kan ya. Terus terang yang dimintakan ke saya itu adalah untuk melihat, ini entah panitianya atau Mbak Marianya yang keliru ya. Yang dimintakan ke saya adalah tentang membahas tentang aktor ya, aktor politik dan partai politik gitu. Apa yang akan dilakukan oleh mereka ini khususnya untuk menyongsong 2045. Jadi visi Indonesia emas seperti itu ya, atau visi Indonesia 2045. Itu yang dimintakan ke saya. Jadi mungkin saya tidak bicara geopolitik karena nanti apa yang disampaikan oleh Pak Erlangga ya tadi dengan Mas Ahaye sudah sangat luar biasa. Terus terang sudah selesai ini karena sudah dijelaskan dengan sangat ini ya perfect gitu ya oleh beliau berdua tadi itu, dan bahkan oleh ketuanya ya, ketua DCSC gitu, DCSC yang luar biasa tadi itu. Jadi sudah nyaris tak tersisa saya harus ngomong apa gitu. Cuman sebagai peneliti tentu saya akan fokus karena ilmu saya ilmu politik gitu ya. Saya coba share ya kalau boleh ya. Share screen ya. Boleh, silakan Ibu Siti. Jadi tentang aktor politik ya Ibu ya, silakan Ibu. Iya, izin ya, ini aja biar lebih sempit Mbak. Saya tidak mau makro, makronya sudah cukup oleh Ketua DCSC dan Pak Erlangga dan Mas Ahaye. Menurut saya sangat sudah akurat gitu ya. Nanti tambah panjang gitu kalau saya omong itu lagi. Jadi berbicara Indonesia itu tentunya kita tidak boleh lupa gitu ya, berbicara tadi itu. Jadi membumikan bagaimana kita memahami Indonesia yang arsipelago, yang unik seperti ini kan gitu ya. Yang teruntai dari Sabang sampai Merauke, daerah-daerah ya, yang memiliki kekhasan dan karakteristiknya. Karena bicara politik itu all politics is local kan gitu ya. Jadi kebetulan saya memang ini ada Bawono Gumoro ini junior saya yang juga di The Habibie Center waktu itu. Kami 3 tahun berturut-turut memang melihat bagaimana demokrasi lokal waktu itu gitu ya. Jadi harus memahami, jadi menapakkan kaki kita ya di bumi pertiwi gitu loh. Jadi supaya semua visi yang optimis tadi itu 2045 itu bisa kejadian. Karena apa? Karena ya memang ini Indonesia, bukan Singapura, bukan Thailand gitu ya. Ini Indonesia yang punya kekhasan dengan masyarakatnya yang komunal, permisif seperti itu, bukan masyarakat yang individualistis ya. Ini yang harus kita pahami. Lantas juga kita harus memahami selain arsipelago yang unik seperti itu, Indonesia ini memang adalah negara yang mengacu pada 4 pilar kebangsaan. Nah, 4 pilar kebangsaan itu apa saja kan gitu ya? Ya tentu Pancasila gitu ya, Konstitusi, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, inilah sejatinya kita. Makanya kalau partai politik tidak mengacu ke ini ya, menurut saya mengapa sejauh ini kita juga menyaksikan 23 tahun kita menjalankan sistem demokrasi dengan di backup atau ditopang oleh sistem multipartai. Banyak pula gitu ya, bukan para multipartai yang sederhana tapi multipartai yang sangat banyak. Tapi mengapa kok seperti ini kan gitu. Nah, ini juga tentunya menjadi pertanyaan tersendiri. Ya, selanjutnya juga memahami dengan 4 pilar kebangsaan tadi itu apa yang harusnya ditekankan dalam dimensi ya, tentu dari dimensi politik dalam hal ini. Tentu saya concern dengan Pancasila ya. Jadi Pancasila itu bukan untuk cuman lip service gincu saja gitu ya, tapi Pancasila itu dihayati, diamalkan sejatinya antara tutur kata dan tindakan tuh padu gitu ya, utuh di situ. Jadi tidak hanya untuk dipolitisasi gitu ya Pancasilanya, atau bahkan diotak-atik gitu ya Pancasilanya sehingga ada resistensi dari masyarakat. Nah ini yang tidak boleh kan gitu. Dan selanjutnya adalah
kita melihat visi Indonesia 2045. Apa visi Indonesia 2045 ya, seperti yang sudah disampaikan oleh pembicara kunci dan pembicara utama tadi itu, bahwa ini sebenarnya jangan jadi jargon kosong gitu ya. 2045 maju, kuat, mandiri, adil dan sejahtera, cuman jargonnya saja, tapi apapun tidak dibangun untuk itu, lah kan percuma saja. Lah ini kita coba melihat nanti dari dimensi aktor dan partai politiknya. Ini jelas juga bahwa 4 pilar visi Indonesia gitu bertujuan apa. Ini juga sudah tertera dalam preambul konstitusi kita ya. Ujung-ujungnya adalah bagaimana mensejahterakan rakyat Indonesia. Ujung-ujungnya seperti itu. Kalaupun mau ditambahkan lagi adalah tentang kecerdasan masyarakat Indonesia. Jadi cerdas ya, masyarakat yang cerdas dan sejahtera kan itu. Ini. Jadi sebetulnya 2 hal itu yang kita harapkan gitu ya. Tujuan 4 pilar ya. Jadi karena kita bicara Indonesia ya harusnya kita mengetahui gitu ya nafasnya itu konsensus 4 konsensus kebangsaan kita itu harus dipahami betul gitu ya, khususnya dari partai-partai politik ini gitu loh. Jangan cuman pendidikan politik saja, sekolah demokrasi saja, tapi nuansa kebangsaannya tidak diberikan di situ. Nah, nanti rumah partai sebagai rumah demokrasi ini bekalnya gitu ya, modalitas dari kader-kader itu kering jadinya. Karena apa? Karena tidak diberikan asupan gitu kan, nilai-nilai yang memang memberikan di situ dimensi kebangsaan. Ini antara lain yang saya catat ya. Dan secara keseluruhan sebetulnya kalau saya boleh menyimpulkan apa yang disampaikan oleh 2 pembicara kunci tadi itu adalah visi Indonesia 2045 itu untuk mewujudkan ya tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia yang lebih baik dan merata dengan kualitas manusia yang lebih tinggi gitu ya. Ekonomi Indonesia yang meningkat, kata Pak Menko tadi itu, menjadi negara maju dan salah satu dari 5 kekuatan ekonomi terbesar dunia ya. Pemerataan yang berkeadilan di semua bidang. Ini bayangan kita luar biasa ini, angin surga banget kan gitu ya. Kita harapkan seperti itu. Tapi bagaimana nanti kenyataannya? Itu yang harusnya kita berpikir kritis ya, tidak hanya cerdas tapi kritis dalam hal ini untuk bagaimana ikut mengawal pembangunan kita menuju 2045 itu. Sebagai pendahuluan saya mencatat mengapa topik peran aktor dan partai ini penting ya dalam konteks memahami proses demokrasi gitu. Upaya apa saja yang perlu kita dilakukan aktor dan partai ya agar proses demokrasi yang berkualitas itu dapat terwujud dan kepemimpinan yang efektif itu juga konkret kan gitu. Dan lebih penting dari itu juga adalah apa sebetulnya peran penting apakah ya, peran penting apakah yang perlu dilakukan baik oleh aktor maupun partai politik gitu ya untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Nah, ini yang penting ya untuk kita cermati gitu ya sekarang ini. Jadi pertanyaan kritis tadi itu sebetulnya juga harus melandaskan pada apa yang terjadi dengan Indonesia ya. Perubahan politik terjadi ya. Gerakan reformasi telah berpengaruh besar terhadap perubahan politik. Ya, perubahan yang paling tampak adalah pada desain kelembagaan politik yang menimbulkan implikasi yang luas terhadap konstruksi politik Indonesia. Perubahan desain kelembagaan politik tersebut meliputi pergeseran dari hegemonik party system ke multi-party system dan penerapan prinsip presidensial ya melalui proses pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Ini luar biasa. Kita tidak lagi menjalankan sistem demokrasi perwakilan, tapi demokrasi partisipatoris dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Rakyat memilih langsung presiden dan wakilnya, rakyat juga memilih langsung ya kepala-kepala daerah dan wakilnya. Ini luar biasa ini.
Dan itu ada tentunya konsekuensi logis dari pelaksanaan demokrasi partisipatoris. Jadi kalau rakyat itu kritis gitu ya, rakyat mempertanyakan apa pekerjaan dari para penguasa ini gitu ya, kebijakan-kebijakan yang dibuatnya dan diaplikasikan dan ternyata merugikan, itu nggak boleh marah. Karena memang itu konsekuensi logis dari demokrasi, diterapkannya demokrasi partisipatoris itu. Nah, pembangunan demokrasi itu sangat krusial ya dan relevan era reformasi saat ini, khususnya dalam konteks pelaksanaan sistem multipartai banyak dan implikasinya terhadap terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi visi 2045 itu tidak bisa dilepaskan dari politik kan gitu, dari demokrasi. Kalau kita sepakat demokrasi, lalu dampak-dampaknya ya tentunya ini bersinggungan atau berhimpit langsung gitu ya dengan praktek pemerintahan yang baik kan gitu. Tidak mungkin kalau pemilunya itu tidak berdampak terhadap tata kelola pemerintahannya kan gitu. Bagaimana pemerintahan yang governable, yang governability kan gitu, yang efektif gitu ya akan terwujud kalau pemilunya juga ternyata tidak berkualitas, pilkadanya juga tidak berkualitas. Ini yang menjadi satu pemahaman yang harusnya utuh bagi kita. Aktor dan partai itu bisa jadi modalitas penting yang diharapkan mampu mendorong proses demokrasi agar terkonsolidasi dan lebih substantif, tidak prosedural saja gitu ya. Kita capek dengan prosedural itu. Kenapa? Tidak substantif, jadi terlalu lama gitu. 23 tahun kita prosedural gitu kan. Just seeing like demokrasi gitu. Jadi tidak real demokrasi. Nilai-nilai budaya politik menjadi landasan penting ya dalam mempromosikan demokrasi. Ketika nilai-nilai budaya politik kurang ya kompatibel, peran aktor dan parpol diharapkan mampu mengedukasi ya dan mendinamisasi masyarakat. Di situ berdasarkan penelitian saya menunjukkan bahwa kalau tidak seluruhnya dari nilai-nilai budaya yang ada di daerah-daerah itu kompatibel ya berkesesuaian dengan nilai-nilai demokrasi universal yang kita adopt ini, maka kita mintakan gitu ya, kita dorong elit dan aktor ini tidak constraining gitu. Nah, politik Indonesia yang cenderung dinamis ya, pluralisme aktor yang tumbuh kembang sejak tahun 99 bisa menjadi subpilar yang positif bagi proses pendalaman demokrasi atau deepening demokrasi. Tuh. Nah, lantas faktor determinan peran aktor di sini ya. Peran aktor sebagai faktor dominan dalam membangun model demokrasi dapat digambarkan melalui atribut ya. Pertama konstruktif ya. Konstruktif itu artinya dia positif gitu ya. Dan yang kedua adalah menghambat atau constraining. Peran aktor yang bersifat konstruktif itu menggambarkan kondisi aktor yang secara aktif ya dan positif menjadi agen perubahan bagi pembangunan dan perkembangan masyarakat. Jadi dia justru menjadi leverage factor gitu ya untuk terjadinya pembaruan-pembaruan itu. Peran aktor yang konstruktif dapat berada baik dalam kondisi kepentingan dan konfigurasi aktor yang terfragmentasi ya maupun dalam kondisi terkonsolidasi. Nah, peran aktor yang konstruktif itu merupakan landasan utama terjadinya demokrasi yang berkualitas. Nah, ini yang kalau kita inginkan di 2045 itu mengerucut atau justru titik kulminasinya itu akan terjadi seperti itu. Nah, ini apa yang harus kita lakukan? Nah, sedangkan peran aktor yang menghambat ya mendeskripsikan kondisi peran aktor yang kontraproduktif bagi pertumbuhan dan perkembangan demokrasi. Semakin tinggi peran aktor yang konstruktif, semakin baik bagi demokrasi, dan sebaliknya, semakin tinggi peran aktor yang menghambat, semakin sulit demokrasi berkembang. Peran aktor yang konstruktif ditandai oleh mereka itu biasanya cenderung terbuka, toleran dan menghargai perbedaan, tidak menggunakan kekerasan, egalitarian, partisipatif, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sementara peran aktor yang menghambat atau constraining dicirikan oleh mereka-mereka ini yang seringnya menampakkan otoritarian, sifat-sifat yang otoritarian, sifat yang koruptif, ya, tidak toleran dan melanggar HAM ini.
Lantas bagaimana dengan partai politik ya? Secara umum menurut saya perubahan desain kelembagaan politik ke arah sistem multipartai membawa implikasi beragam terhadap struktur kepartean di nasional dan daerah. Partai politik dihadapkan pada masalah pelembagaan yang cukup serius. Tadi yang ditanyakan oleh Mas Bawono Kumoro ya, antara lain. Masalah pelembagaan partai politik ya menjadi isu serius dalam konteks pemilu legislatif, pilpres, dan juga pilkada. Nah, ini juga kita melihat ya secara empirik gitu ya, antusiasme dukungan rakyat sejak pemilu 99 sampai pemilu 2019 itu cenderung fluktuatif dan tidak sama. Kerap diwarnai konflik internal ya, bahkan ada yang berujung pada pembelahan partai politik. Rendahnya kepercayaan publik terhadap partai karena partai kurang mengedepankan merit system, masih mempraktekkan sistem patronase, kolutisme, nepotisme, dan juga kekerabatan. Ini saya ngomong pada umumnya seperti itu. Proses pelembagaan partai politik merupakan salah satu agenda penting dalam jangka panjang untuk membangun sistem dan kehidupan kepartean yang lebih demokratis dan berkualitas. Jadi ini yang harus kita utamakan gitu ya. Apalagi ini kan sedikit lagi kita menyongsong pemilu 2024. Nah, apa yang harus kita hadirkan di sana? Nah, kalau kita melihat ini hasil kajian ya, variabel indikator dan subindikator ya tentang partai politik ini menunjukkan bahwa dari variabel kapasitas internal dan kapasitas eksternal menunjukkan beberapa indikator dan subindikator di sini. Mungkin saya tidak bacakan ya karena terlalu lama, saya khawatir waktunya habis dan saya lompati nanti ini bisa dikaji. Sementara tadi saya katakan bahwa demokrasi kita ini berhenti di prosedural, belum substantif, dengan semua tanda-tandanya, gitu ya, semua indikatornya, variabel partisipasi, variabel kompetisi, civil liberties-nya, dan hasil akhir dari pemilu itu. Kalau substantif hasil akhir dari pemilu itu yang kita harapkan adalah peningkatan kualitas responsiveness dan pertanggungjawaban gitu ya pemimpin pada warga. Jadi ada responsibility, tanggung jawab ya gitu kan, dengan melakukan komunikasi politik yang betul-betul tidak breakdown kan gitu, yang betul-betul bisa menjelaskan gitu ya, ada permasalahan kebangsaan, keumatan gitu ya yang dihadapi oleh negara bangsa ini. Juga mendekatkan pemerintahan dengan masyarakat gitu ya, dan tentunya melalui pemilu itu meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Nah ini sebetulnya kalau kita analisis ya secara 2 tahun terakhir ini buru-buru meningkat kesejahteraannya, justru turun gitu. Karena apa? Ya COVID lagi yang kena salah kan gitu ya. Karena ada pandemi COVID makanya kita turun gitu kan. Indeks kebahagiaan kita tidak meningkat, tapi indeks kesengsaraannya yang meningkat kan gitu. Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa di partai politik memang perlu banyak pembenahan, baik dari segi kepemimpinan gitu ya, karena ada gradasi di situ, baik di pemerintah di DPP maupun lalu di provinsi dan kabupaten, itu satu contoh, dan kota gitu ya. Ini menunjukkan bahwa ternyata kepengurusan partai ini variatif ya, yang di sini saya mencatat gitu ya, untuk kabupaten, kota, dan kecamatan itu lebih banyak diisi oleh mereka yang berumur di bawah 40 tahun. Sementara kalau di pengurusan lebih tinggi, ya provinsi dan pusat cenderung diisi oleh mereka yang berumur di atas 40 tahun. Ya tentu pastinya tidak seluruh partai seperti itu. Ada partai yang memang sangat mengedepankan orang-orang muda duduk sebagai pengurus kan gitu. Sebagian besar pengurus partai dari tingkat pusat sampai bawah diisi oleh pengurus laki-laki ya. Ini gender bias ini. Semakin ke bawah tingkat kepengurusan cenderung semakin tinggi persentase pengurus laki-lakinya gitu ya. Demikian juga manajemen SDM-nya ya. Partai politik relatif telah melakukan investasi SDM. Saya yakin itu dilakukan meskipun masih belum belum perfect lah gitu ya. Incomplete istilahnya, belum komplit gitu ya. Mengupayakan kepemimpinan politik masa depan melalui upaya rekrutmen, kaderisasi dan promosi.
Dalam rekrutmen, strata kepengurusan bawah menjadi ujung tombak ya. Intensitas rekrutmen yaitu mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi sampai pusat. Partai politik memiliki basis sosial yang relatif sama ya, di mana kelompok buruh dan perempuan dianggap sebagai kelompok yang paling diprioritaskan untuk direkrut. Terdapat gap ya antara model kekaderisasi yang dipraktekkan yang dianggap efektif seperti pelatihan, pembinaan khusus dan penugasan khusus. Sebagian besar ya pengurus partai ingin berkarir hingga menjadi pengurus pusat partai, tetapi mereka terhambat oleh masalah senioritas, terbatasnya sumber daya keuangan, dan tidak jelasnya kaderisasi. Ya, ini kaderisasi. Jadi masalah kaderisasi ini menurut saya sangat serius, juga promosi kader dan hak otonom kader juga kan gitu ya. Bahwa sebetulnya sebagai pusat kaderisasi partai itu harusnya menjadi aset negara kan gitu, dan juga pilar penting demokrasi kita. Peran DPP tampak sangat penting ya dalam penentuan keputusan strategi terkait pilkada, pencalekan, dan pencalonan jabatan publik. Organisasi partai politik rawan dengan konflik yang disebabkan karena persoalan yang terkait dengan pencalekan, pilkada, dan perselisihan pengurus. Ini terjadi ya menurut saya, dan bahkan ada partai yang masih belum tuntas sebetulnya dengan konflik-konfliknya. Ada kecenderungan proses penyelesaian konflik yang terjadi di internal partai dilakukan melalui kesepakatan informal daripada jalur yuridis atau mekanisme formal lainnya. Mekanisme penyelesaian konflik partai politik ini antara lain bisa melalui kesepakatan informal atau islah ya, pengadilan, mediasi, keputusan pimpinan tertinggi partai, pemberian sanksi dan sebagainya. Masalah keuangan juga ini ya. Ini serius sekali menurut saya masalah keuangan partai ini karena bagaimanapun juga masih rely on APBN atau APBD ya dalam hal ini, dan tentunya saya dalam posisi yang setuju partai politik itu diberikan dana oleh negara yang cukup gitu sehingga nanti betul-betul melakukan satu pembangunan partai, reformasi partai dengan sistem kaderisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman, apalagi sekarang kita sudah masuk era yang tidak jadul gitu ya, era yang normal, era disrupsi dan sebagainya, yang membutuhkan partai politik itu adaptif, agile gitu ya, dengan mindset dan culture set yang baru tentunya. Ini juga peran eksternal dari parpol itu cenderung mengedepankan pendidikan politik tentang visi misi saja ketimbang pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan atau keindonesiaan dan kedaerahan ini. Jadi what's next gitu ya. Ini what's next ini dengan tantangan seperti itu yang dihadapi oleh demokrasi di Indonesia. Ke depan partai politik diharapkan menjadi aset negara dan pilar penting demokrasi. Ini yang kita catat seperti itu, menyiapkan kader-kader the best-nya sebagai calon-calon pemimpin di 3 cabang kekuasaan, baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Partai perlu mempromosikan nilai-nilai budaya yang kompatibel, ya, yang berkesesuaian, dan mengeliminasi nilai-nilai yang tidak berkesesuaian tadi itu agar tidak mengganggu proses konsolidasi demokrasi. Perlunya membangun budaya politik yang mampu mendorong proses demokrasi. Elit dan aktor ya harus mencerminkan atau merefleksikan nilai-nilai budaya politik yang mulia ya, baik dalam tutur kata maupun tindakan agar bisa menjadi teladan bagi masyarakat dan tidak mudah menghalalkan semua cara untuk mencapai tujuan. Terus terang aja belakangan ini kita memang krisis gitu ya, krisis keteladanan gitu ya, karena sangat sedikit yang bisa meneladani di mana masyarakat bisa gitu ya mengambil pelajaran dari semua ungkapan tindakan yang dilakukan oleh para aktor-aktor ini ya, elit ini lah, ini yang mestinya diperbanyak oleh partai politik. Perilaku para aktor politik yang melanggar hukum dan etika atau melakukan tindak pidana tidak bisa semata-mata ditimpakan hanya kepada mereka saja, tapi juga mesti dikaitkan dengan partai politik sebagai institusi yang menaungi kader.
institusi demokrasi baik kelembagaan formal ya seperti partai politik dan sebagainya maupun kelembagaan non formal seperti LSM dan sebagainya itu perlu diperankan secara maksimal untuk melatih SDM agar mereka ikut mendorong proses terwujudnya demokratisasi atau proses demokrasi yang sehat dan bermartabat gitu ya. Sinergi dan pelibatan masyarakat tadi itu baik dalam demokrasi maupun pemerintahan diperlukan sehingga terjadi pola relasi yang saling memperkuat, empowering ya antara pemerintah dan tentunya rakyat. Pentingnya membangun demokrasi ala Indonesia ya yang dilandasi oleh tentunya 4 konsensus dasar, oleh Pancasila yang dikawal oleh Konstitusi, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Demokrasi yang didukung penuh oleh nilai-nilai budaya politik lokal, yaitu demokrasi yang memiliki rohnya sendiri di bumi pertiwi di mana rakyat bisa merayakan kepemilikannya dan tak merasa tercerabut dari akarnya. Ini penting sekali. Karena kita menjalankan demokrasi langsung hanya sekedar prosedural. Jadi SOP-nya saja yang dilewati, tahapan-tahapannya saja yang diikuti. Tapi tanpa ada law enforcement, keterikatan secara hukum dari semua langkah-langkah yang ditapaki itu. Sehingga apa yang terjadi? Distorsi. Gitu ya. Pilpresnya distorsi, pilkadanya distorsi gitu kan. Karena lalu ujung-ujungnya adalah sengketa pilkada, sengketa pilpres kan gitu. Nah ini yang mungkin harus disiapkan ke depan gitu. Sebagai penutup ya, kasus Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi saja tidak cukup. Demokrasi dan wawasan kebangsaan harus saling melengkapi. Praktek demokrasi yang tak dilandasi oleh wawasan kebangsaan yang memadai akan membuat demokrasi tak membumi dan menghasilkan model demokrasi prosedural. Demokrasi akan syarat dengan distorsi ketika nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan dinafikan, ya, dilupakan oleh para elit dan aktor ya politik serta masyarakat. Semakin besar penafian terhadap nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan yang kita miliki dan juga lemahnya penegakan hukum yang ada, maka akan semakin distortif ya pula praktek demokrasi di Indonesia sehingga mengakibatkan tidak efektifnya kinerja lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kita lihat saja bagaimana saat ini gitu ya kritik dari publik ya terhadap tidak jalannya, tidak efektifnya mekanisme check and balances antara legislatif dan eksekutif kan gitu. Karena apa? Karena diborong semua menjadi partai pendukung pemerintah. Kalau kebijakan itu benar tidak apa-apa. Tapi ketika kebijakan dirasakan merugikan masyarakat, apa yang terjadi? Lalu masyarakat akan complaining gitu kan. Pastinya akan menyampaikan gitu ya secara kritis pendapatnya. Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan dilandasi oleh Pancasila, kita dorong praktek demokrasi yang lebih beretika, berkualitas, sehat, dan bermartabat. Dengan mindset dan culture set yang berubah seiring dengan dunia yang juga berubah ya karena tadi itu disebutkan oleh Mas AHY dan juga oleh Pak Erlangga Hartarto, hal ini akan membuat Indonesia bisa lebih progresif ya, kompetitif dan tidak kehilangan peluang untuk menjadi negara maju. Praktek demokrasi ala Indonesia yang didukung penuh oleh semua warga masyarakat, yaitu satu demokrasi yang mencerminkan perpaduan antara karakteristik dan kekhasan daerah-daerah, kedaerahan, dengan nilai-nilai wawasan kebangsaan, keindonesiaan. Pengalaman melaksanakan demokrasi sejak 98 menunjukkan bahwa partai politik dan para aktor belum mengambil peran signifikan dalam proses demokrasi. Bahkan bila ditarik ke tataran makro dan visi Indonesia 2045, partai dan aktor-aktornya belum bergegas menyiapkan diri dan membangun prakondisi. Ya. Jadi prakondisi ini yang absen menurut saya bagi terwujudnya Indonesia yang baldatun thayyibatun warubun ghafur tahun 2045. Realitasnya partai dan para aktor masih terkesima bermain politik untuk jangka pendek saja. Mereka belum tertarik untuk berpikir dan bertindak visioner untuk Indonesia 2045. Pemilu
dan pilkada yang digelar setiap 5 tahun tampaknya lebih penting bagi partai dan aktor ya ketimbang harus berpikir visi Indonesia 2045 yang dianggapnya masih lama itu. Jadi itu beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.